Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zukna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikataka muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una al-ahsana. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi ya pada Jumat siang ini, ya, Jumat berkah ini. Nah, agenda kita kali ini adalah sharing session dan pembagian dosen pembimbing tugas akhir. Jadi nanti silakan ditanyakan apa yang tidak dipahami mengenai alur ya, terutama alur tugas akhir. Berapakah minimal SKS yang harus ditempuh, maksimal berapa dan sebagainya. Kemudian di pembagian dosen pembimbing yang sudah mengumpulkan RB ya. Jadi tidak semua yang mengumpulkan RB mendapatkan SK. Yaitu dari kesungguhan teman-teman membuat latar belakang. Nah, jika latar belakangnya meyakinkan bagi dosen-dosen terutama di dosen ekonomi syariah ya, maka bisa diajukan ke skripsi. Oke, baik. Minta acara selanjutnya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah menyematkan hadir ya di sela-sela kesibukannya. Mungkin habis ini ada agenda lagi nih Pak. Ini. Oke, baik. Selanjutnya ada bekal ya, sharing session yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Nanti teman-teman coba diperhatikan bagaimana apa yang harus kita lakukan di semester akhir ini. Apakah karena nggak ada perkuliahan kita itu bisa santai atau jalan-jalan ya. Tentu itu akan menambah semester kita. Ya mungkin dari prodi kita tidak menginginkan teman-teman jadi donatur tetap ya. Sebisa mungkin lulus tepat waktu. Oke, baik, selanjutnya silakan kepada Pak Rahmat ya. Sudah saya setting bisa share screen. Terima kasih kepada Pak Arif Lukman selaku penanggung jawab urusan tugas akhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, selamat siang untuk semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat berjumpa kembali pada acara sharing session ya terkait dengan tugas akhir. Ini adalah angkatan 2017 sebagian ya, dan sebagiannya lagi adalah angkatan 2018. Tadi saya tanya ke Pak Arif Lukman ada berapa orang ya, ternyata 20 ini 62 ya, jadi banyak yang sedia payung sebelum hujan, mungkin dia mau tahu terkait dengan tugas akhir ya, terkait dengan tugas akhir. Jadi berdasarkan evaluasi ya dari yang lalu, tingkat kelulusan memang agak meningkat dibanding tahun yang lalu, yaitu ada sekitar 36-37% ya dari total mahasiswa ya, yang hitungannya itu 4 tahun. Jadi kalau masuknya itu 2018, berarti 19, 20, 21 ya tahun depan itu harus lulus ya. Nah, jadi itu adalah harapan kami semua ya, harapan kalian sebagai mahasiswa, harapan kami sebagai dosen dan harapan orang tua maupun harapan calon pendamping wisuda ya. Jadi semuanya berharap cepat lulus gitu loh ya. Jadi tidak ada pertanyaan Pak saya kapan lulus. Ya semuanya itu berharap cepat lulus ya. Jadi silahkan ditanyakan kepada diri sendiri masing-masing ya. Jadi Pak kapan lulus ya. Harapan kami semua semoga bisa cepat lulus ya.
Maka dari itu kita adakan acara ini ya, sharing session. Nanti ada sebagian yang memang sudah di SK ya, dan sebagian lagi mungkin segera ya untuk diberikan surat bimbingan ya, siapa dosen pembimbingnya dan lain sebagainya. Nanti di akhir boleh untuk jika sharing silahkan, tapi coba saya berikan sedikit ini ya, materi dulu ya terkait dengan ini. Nah, ini sudah terlihat ya, sudah terlihat ini ya. Sudah, Pak, kelihatan, Pak. Oke, yang pertama adalah etika dulu ya. Ini etika dalam bimbingan ya. Memang bimbingan itu administrasi ya, skripsi. Cuman karena kita manusia, maka diperlukan sebuah etika dalam bimbingan ya, karena lain ladang, lain belalang ya, lain tempat, lain pula orangnya dan lain sebagainya. Maka di sini ditekankan betul etika dalam bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan skripsi itu bukan hanya sekedar proses belajar saja ya. Kalau pinter, insya Allah semuanya sudah pinter ya. Tapi juga dibimbing juga secara spiritual dan emosionalnya. Ya. Jadi kenapa kok perlu dibimbing, Pak? Karena memang ya memerlukan mata yang lain dibanding mata kita gitu ya. Jadi kita mungkin mandangnya itu kerjaan kita bagus sekali gitu ya. Tapi kalau dipandang orang lain itu akan terlihat kekurangannya, oh kurangnya ini, kurangnya itu. Maka di situ ada bimbingan. Dan itu bukan hanya sekedar proses akademik saja ya, tapi juga secara spiritual ya. Namanya orang tugas akhir, bahkan saya disertasi itu ya harus ditirakati ya dalam tanda kutip ya. Nah, itu harus diselingi dengan spiritualitas ya, itu ibadah biar lancar ya. Jadi urusan mudah itu bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga membutuhkan invisible hand ya. Jadi tangan yang tak terlihat yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga bimbingan emosional ya. Jadi kesabarannya itu dilatih juga ya. Nah, jadi misal kapan bimbingan datang sekian, nah itu harus dilatih juga ya. Nah, maka dalam ini sebuah ungkapan Al-Ghazali itu menyatakan sirrun najah an-najahu fisir gitu ya. Rahasia sukses itu sukses dalam hal yang rahasia. Apa itu? Yaitu emosional, spiritual. Nah, itu nanti silahkan rasakan sendiri ya. Jadi belajar secara akademik, spiritual dan juga emosional itu dalam bimbingan itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan ya. Tajarru'adul jahli lahayatihi, yang tidak mampu ya untuk menahan perih dan susahnya untuk belajar, maka siap-siap bodoh sepanjang waktu ya, karena nuntut ilmu itu susah gitu ya. Nah, maka penting untuk siap lahir batin ya. Ini saya ini kan betul siap lahir batin ya, secara intelektual, spiritual dan emosional. Ada kalanya WA kalian nggak dibalas sama dosen pembimbing. Nah, itu bukan berarti dosen kita itu mengacuhkan kita, bukan, tapi mungkin ada kesibukan yang lain atau chatnya keselip dan lain sebagainya. Ya, itu juga butuh pemahaman secara spiritual dan emosional, bukan hanya sekedar intelektual saja. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa komunikasi yang baik ya. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang sama gitu. Jadi ACC dengan pembimbing 1 itu belum tentu ACC oleh pembimbing 2. Nah, karena pembimbing 1 dan 2 itu sama ya posisinya ya. Bukan berarti pembimbing 1 itu kemudian yang menentukan, kemudian pembimbing 2 nurut-nurut saja, bukan ya. Nah, itu gunanya adalah banyak mata itu biar perfect ya ininya. Dan tidak boleh untuk membenturkan. Ini tolong dari sekarang ya, jangan membenturkan ya keinginan pembimbing 1 dan 2 dan lain sebagainya. Nanti tolong dikomunikasikan yang baik gitu ya. Kemudian gunakan bahasa yang sopan santun, tidak seperti bahasa kepada temannya ya. Pak, saya mau bertemu jenengan, besok jam 9 bisa ketemu saya Pak. Nah, jangan gitu ya. Jadi bahasanya yang
Pak besok bimbingan kira-kira jenengan ada waktu luang nggak? Bukan minta dihormati, cuman suatu saat kalian ada di posisi itu dan kemudian ada yang nanya seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu tolong bahasa itu penting karena ini manusia ya. Jadi ada sentuhan emosionalnya. Jadi bukan minta dihormati, tapi nilai kita itu terletak pada penghormatan kepada orang lain, apalagi guru yang lebih tua umurnya. Jadi kalau nanya, Pak di kampus itu jangan gitu ya. Pak di kampus, Bu di kampus ya. Bu, saya besok mau ketemu jam 9. Bisa nggak? Jangan naruh jam ya. Jangan naruh jam. Nanti kalau disuruh ketemu subuh kalian sulit sendiri ya. Enggak, saya jam 9 nggak ada, saya ada di kampus subuh gitu. Nah, pusing nanti gitu ya. Nah, jadi kalau bisa bahasanya yang bagus. Besok saya berkeinginan bertemu jenengan, kira-kira ada waktu apa enggak. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, bimbingan itu sesuai jadwal dan reguler ya. Jangan janjian jam 10 datangnya jam 1 ya. Itu udah ilfil itu ya dosennya. Walaupun ketemu itu belum tentu moodnya itu stabil gitu ya. Karena janjiannya jam 10 datangnya jam 1 udah gitu ibu dosennya lapar, wah digigit kalian ya. Itu ya. Jadi kemudian yang reguler jangan hanya muncul menjelang pengumuman ujian skripsi ya. Dan langsung minta ACC pembimbing ya, nggak boleh ya, jangan hilang-hilang ya. Jadi habis dapat SK ngilang nanti 4 bulan lagi baru ketemu dosen pembimbing, jangan ya, itu 1 semester ya. Kemudian nanti bilangnya Pak saya berharap lulus secepatnya ya. Semua dosen itu mengharapkan lulus secepatnya ya, bahkan pendamping wisuda kalian itu mengharapkan lulus itu secepatnya gitu ya. Cuman masalahnya kalau ngilang-ngilang itu ya itu repot gitu ya. Nah, ini saya tekankan lagi minimal ya bimbingan setiap dosen ya, dosen pembimbing 1 dan 2 itu 7 kali bimbingan. Nggak boleh kurang dari itu ya. Jadi sejak SK ini nanti ada sempro, ada bimbingan ya. Jadi minimal 7 kali lah. Kalau kurang ya nggak bisa ujian skripsi ya. Nah, bimbingannya cuma 3 kali gitu tiba-tiba langsung ACC ya nggak bisa. Minimal 7 kali ya. Kemudian ikuti ritme atau gaya bimbingan dosen pembimbing ya. Jadi jangan membandingkan antara dosen A dengan dosen B karena namanya beda ya, jenis kelaminnya beda, tempat tinggalnya berbeda. Kesibukannya juga berbeda. Jadi mohon tidak dibanding-bandingkan ya. Karena ya semua orang tidak suka untuk dibanding-bandingkan. Nah, ini alur bimbingan skripsi ya. Nanti akan ada dibacakan oleh Pak Arif Lukman ya. Siapa saja yang sudah masuk untuk di SK-kan ya. Tapi ini mungkin tidak semua di SK-kan, tapi nggak apa-apa jika kita mengetahui lebih dahulu apa saja alur-alurnya itu lebih baik ya. Karena tanzimul amali yuwafiru nisfal waktu gitu ya. Jadi organisir sebuah pekerjaan itu menghemat separuh waktu pengerjaan. Nah, setelah dapat SK, SWOT gitu ya, ngapain ya? Jangan senang dulu ya. Perjalanan belum berakhir, masih panjang ya. Jadi apa yang harus dilakukan setelah mendapat SK ya? Pertama, tetapkan target kapan realisasi tahapan itu diselesaikan untuk lulus ya. Yang pertama apa? 1, sisa mata kuliahnya berapa? Ya, itu tolong dihitung betul ya. Jadi sisa mata kuliah itu loh berapa? Nah, ada sisanya cuma 3 Pak, ya alhamdulillah berarti kan 3 itu ya, berarti tinggal semester ini aja mata kuliahnya. Kemudian pastikan betul aktif ya mahasiswa di KRS online. Jangan sampai nggak aktif udah gitu mau lulus ya nggak bisa, orang nggak aktif kok mau lulus ya. Jadi tolong dipastikan adik-adik sekalian itu aktif statusnya di KRS ya. Jangan sampai statusnya itu nonaktif tiba-tiba mau lulus ya nggak bisa ya karena nggak aktif. Kemudian yang ketiga adalah KKN ya atau PPM atau magangnya sudah apa belum ya. Ini kebanyakan mahasiswa itu agak nyendatnya di situ ya. Kenapa nggak bimbingan padahal sering ketemu saya di kampus ya kok nggak bimbingan. Ternyata magangnya betul belum ya atau belum PMM ya itu nyendat nanti ya. Tolong ini disegerakan ya. Kemudian yang ketiga, bimbingan skripsi dan administrasinya ya. SK bimbingan tidak kadaluarsa ya. Batas kadaluarsanya berapa ya? 1 semester ya. Habis itu nanti cek ini lagi, klik lagi ya, skripsi. Makanya cepat ya.
Jadi setelah 1 semester itu mati surat skripsinya itu. Jadi nanti diperpanjang, maka tolong ditarget ya. Saya seminar proposal kapan, kemudian selesai skripsi kapan, nanti begini. Ada nanti cek plagiasi. Cek plagiasi itu maksudnya skripsinya nggak boleh copy paste ya. Nah, harus pakai bahasa sendiri, ya, jadi tidak plagiat namanya. Kemudian yang kedua, istiqomah dengan planning yang sudah ditetapkan ya, jangan hilang-hilangan ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, nanti baru muncul menjelang pendaftaran ya. Kemudian berharap lulus secepatnya ya. Semua dosen ya, itu nggak ada yang mendoakan kalian lama lulusnya, itu nggak ada. Ya, semua dosen berharap kalian lulus secepatnya ya. Jadi istiqomah ya. Jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali itu harus ada proses bimbingannya. Kemudian prioritaskan waktu untuk hal yang penting ya. Sekarang yang dulunya main-main sudah semester 7, sudah semester 9 sekarang ya. Tolong prioritasnya adalah cepat lulus. Tinggalkan sementara hal-hal selain skripsi dan perkuliahan. Ya, tolong ditinggalkan ya. Asmara ya, rehat sejenak ya. Slow down dulu. Kalau mau baca komik, nonton drakor, tolong slow down dulu ya. Karena kalau 5 episode, 15 episode itu 3 hari 3 malam ya. Belum nanti move on-nya itu seminggu yang akan datang, ya itu udah makan waktu 10 hari ya. Jadi 10 hari nggak ngapa-ngapain ya, cuma nonton drakor ya. Nah, Netflix-nya tolong ini dulu ya, dikondisikan dulu ya. Memang film itu banyak di situ ya. Pak, udah paketan sebulan, Pak. Eman kalau nggak ditonton. Ya, masalahnya sebulan itu makan waktu untuk skripsi berapa lama gitu ya. Kemudian responsif jika ada permasalahan pengerjaan skripsi ya. Tolong kalau ada masalah itu langsung dikomunikasikan ke dosen pembimbing, ke Pak Arif Lukman atau ke saya. Jangan sampai 2 tahun nggak bimbingan itu baru minta ganti setelah 2 tahun, itu jangan ya. Nah, kemarin baru ada yang minta ke saya, loh kamu sejak kemarin kemana saja ini kok baru ke saya sekarang? Oh kemarin lagi sibuk Pak gini-gini, 2 tahun sibuknya itu. Ya, jadi tolong jangan sampai nunggu 2 tahun baru nanti ditindaklanjuti, jangan ya. 2 tahun itu ya 4 semester ya lumayan. Terlambat mengurus skripsi, terlambat juga ya untuk memplanning pernikahan. Ya. Jadi sampean planning pernikahan sekian terlambat skripsinya, terlambat juga planningnya. Kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Tanda orang sukses itu jika sukses memanfaatkan waktu ya. Ingat semua orang hidup pasti sibuk ya. Kalau nggak sibuk berarti sudah mati ya. Semua orang itu yang hidup pasti sibuk ya. Minimal itu sibuk untuk dirinya sendiri ya. Jadi dirinya sendiri sibuk ya. Jadi semua orang hidup itu pasti sibuk, maka pandai-pandai untuk mengelola waktu ya. Kemudian ini yang penting ya, setelah dibacakan SK ini tolong yang bimbingannya sama silahkan buat grup bimbingan WA ya. Sesuai dengan dosennya masing-masing, kemudian undanglah dosen pembimbing untuk join grup WA tersebut ya. Jangan satu-satu komunikasinya nanti lama ya. Jadi dibikin aja grup WA ya. Misal dospem 1 siapa, nanti dibikin grup WA-nya, dospem 2-nya siapa, dibikin grup WA-nya, nanti diundang, nanti biar diberikan kesepakatan kapan bimbingan, bagaimana cara bimbingannya ya. Apanya dulu yang disetorkan, riset brief-nya atau langsung 1 2 3 langsung sempro ya, itu beda-beda dosen ya. Ada yang sempronya berjamaah, ada yang sukanya sendiri-sendiri ya. Nah, itu nggak masalah, nanti menyesuaikan dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi setiap dosen itu punya gayanya masing-masing ya. Nah, setiap pendekar itu punya jurus andalannya masing-masing ya. Kemudian ini alurnya yang penting ya. Tolong ini nanti akan saya bagikan ya. Ini alurnya. Nah, setelah penerbitan SK itu kan nanti diterbitkan ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memulai proses bimbingan. Oke, ini jadi tadi bikin grup WA, kemudian tanya kapan bimbingannya, bisanya
apa dulu yang disetorkan sebelum bimbingan. Jadi jangan datang kosongan ya. Bimbingan tapi nggak ada bahan, itu namanya adalah ngobrol ya, cerita-cerita ya. Kalau bimbingan itu ada bahannya, ada progresnya, proposalnya dibawa, apa-apanya. Kemudian ya kalau udah oke, nanti akan ada seminar proposal. Ini setelah di ACC oleh Dospem 1 dan 2. Nah, ini seminar proposal itu dihadiri minimal 1 dosen pembimbing ya. Jadi boleh dosen pembimbing 1 saja, boleh dosen pembimbing 2 saja. Tapi dua-duanya harus sudah ACC loh ya. Nah, jangan dilewatin ya, nanti kamu nggak lulus-lulus nanti kalau dilewatin. Nah, jadi setelah ACC Dospem 1 2, nanti untuk Sempro itu boleh salah satu dosen pembimbing saja, mengingat aktivitas ya, biasanya dosen ada yang nggak bisa pada hari tertentu. Nah, maka 1 dosen pembimbing saja cukup, bisa dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2 saja. Tapi catatannya adalah ya 10 orang mahasiswa itu harus hadir. Ya, minimal 10 orang mahasiswa di luar mahasiswa yang Sempro. Jadi harus mengundang minimal 10 mahasiswa ya. Nah, itu wajib, itu nggak boleh dinego ya, Pak, 5 saja, jangan, 10 minimal. Kemudian yang keempat adalah setelah Sempro maka ada revisi hasil seminar proposal. Jadi direvisi nanti sampai ACC oleh Dospem 1 dan 2 ya, dan masukan dari teman-teman yang 10 orang yang hadir di Sempro tadi dicatat ya, itu nanti direvisi gitu loh ya. Kemudian nomor 5 setelah revisi hasil Sempro tetap bimbingan ya, skripsi ya, sampai nanti mendapat persetujuan untuk ujian skripsi. Nah, persetujuan Dospem 1 dan 2 untuk persetujuan ACC ujian skripsi. Nah, setelah di ACC untuk ujian skripsi ya, itu nanti ada namanya cek plagiasi ya. Cek plagiasi itu dilakukan di TU Prodi setelah mendapatkan persetujuan pembimbing. Jadi di sini nanti ada formulir ya, formulir selain tanda tangan untuk proposalnya itu tanda tangan untuk cek plagiasinya. Nah, selain itu nanti ada berita acara bimbingan skripsi, nanti bisa di-download ya Pak Arif Lukman ya. Berita acaranya, yang lembaran berita acara itu nanti bisa di-download di web fakultas kayaknya ya, agama Islam @umm.ac.id. Ya, betul ya? Di web Prodi juga ada, Pak. Oh, di web Prodi juga ada ya. Oke, nanti mungkin bisa ditampilkan ya, nanti biar bisa langsung download semua berita acara skripsinya ya. Kemudian kalau sudah cek plagiasi ya, itu terpenuhi minimal persentase plagiasi per bab ya. Jadi nanti Mbak TU itu yang akan memeriksa. Nah, kira-kira per bab itu cek plagiasinya itu berapa? Nanti bisa ditoleransi, misal bab 1 20%, misal bab 2. Kalau lebih dari itu ya harus direvisi ulang ya, biar nyampe minimal kriteria diperbolehkannya plagiasinya berapa persen gitu. Jadi nanti ada persentase dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kemudian itu setelah lolos ya, lolos cek plagiasi, itu adalah langkah yang selanjutnya adalah pemberkasan pendaftaran ujian skripsi ya. Nah, ini yang penting ya. Apa saja itu syarat pendaftarannya ya? Ini secara umum saja, 1 yang pasti ACC dosen pembimbing 1 dan 2. Nah, kemudian yang kedua lolos cek plagiasi. Nah, yang ketiga lulus semua mata kuliah ya. Tolong diingat, semuanya harus lulus mata kuliah ya, nggak ada Pak ini mata kuliahnya masih dibuang saja, nggak boleh ya. Kalau sudah melalui mata kuliah itu harus lulus semua minimal C. Kemudian status aktif di BAA itu aktif, jangan sampai jadi mahasiswa non aktif mau lulus, nah itu mahasiswanya siapa gitu. Nah ya. Nah, kemudian pastikan sudah klik KRS untuk skripsi ya. Kalau belum ngeklik berarti kan belum memprogram ya, artinya tempat untuk naruh nilainya itu nggak ada gitu ya. Jadi nilainya ngambang gitu karena nggak ada tempatnya ya. Jadi ruh itu harus ada jasadnya. Nah, jasadnya itu adalah klik KRS itu.
Nah, kemudian harus memenuhi berkas persyaratan ujian skripsi. Ya. Apa saja Pak berkas-berkas yang lain itu? 1, sertifikat PESMABA. Ya, ini ingat yang pindah kos-kosan, tolong dicari sertifikat PESMABA-nya masih ada apa enggak. Kemudian yang kedua, sertifikat P2KK. Nah, tolong dicari ya yang masih di kardus ya, jangan-jangan itu digigit sama tikus ya. Nah, itu dicek lagi ya. Yang ketiga adalah sertifikat bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ya, kemudian sertifikat seminar. Nah, seminar-seminar sertifikat ya, tolong itu dikumpulkan ya. Kemudian apalagi sudah melakukan uji kompre. Nah, ini yang penting ya. Sertifikat mulai sekarang tolong disimpan ya, dikumpulkan karena itu nanti sebagai SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, kalau kurang ya belum bisa lulus lagi gitu. Nah, ini tambahan untuk cek plagiasi itu dokumen dikirim via email dengan format Microsoft Word, bukan PDF ya. Nah, hasil plagiasi itu menjadi salah satu faktor kelayakan ujian skripsi untuk diujikan. Jadi kalau plagiasinya masih tinggi ya nggak bisa untuk ini untuk apa diujikan karena kan masih plagiasi. Oke, mungkin ini ya terkait dengan sosialisasi. Saya coba ini langsung Pak ya. Saya bukakan web aja ya biar bisa ngecek. Ya Pak, atau saya bukakan Pak dari sini. Boleh, silakan. Silakan, Pak. Oke. Bisa di web Prodi. Ya. Oke, baik Pak. Mulai dari sini ya. Kita di home atau beranda. Nah, Webnya nanti ke apa itu, Pak? akademik. Webnya apa itu? Ekonomisar. Nah, Ekonomisar.umm.ac.id. Ya. Nah. Nanti pilih akademik, tugas akhir. Ada gambarnya mungkin. Nah, di sini ada ini ya, ada formulir, ada pengumuman pengajuan. Nah, kita cek dulu ya pengajuannya ya. Nah, untuk pengumuman pengajuan di sini ada syarat RB itu harus bagaimana. Nah, ini ada syaratnya nanti dibuka aja. Nah, ini untuk mengajukan judul dan dosen pembimbing. Kemudian formulir tugas akhirnya ada di sini. Di sini ada banyak, nanti dicek sendiri ya. Ada ada ini formulir pengajuan tadi. Jadi nanti form ini harus diisi untuk mengajukan. Ini buku pedoman penulisan akhir, jadi harus mengacu ke sini ya. Tata cara penulisannya. Entah itu pakai footnote atau body note harus mengacu ke sini. Berita acara, tiap bimbingan ini di bawah. Kemudian formulir cek plagiasi, nanti teman-teman download sendiri ya. Karena kalau saya klik ini langsung download linknya. Ini berita acara seminar proposal, ketika sempro ya, itu ada berkas yang harus diisi. Nah, ini daftar menghadiri seminar proposal ini untuk pesertanya itu, yang 10 orang itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Rahmat. Nah, ini ada daftar namanya 10 orang minimal. Kemudian ini formulir cek plagiasi. Kemudian ini setelah selesai semuanya ya, setelah selesai itu ada nulis biodata mahasiswa untuk BAA. Kemudian untuk prodi. Ini itu setelah ujian. Kemudian ini cover tugas akhirnya.
Ini lembar pengesahan tugas akhir, pernyataan keaslian, dan template naskah publikasi. Nah, nanti di ujung skripsi, teman-teman juga harus membuat naskah publikasi. Nanti akan diterbitkan di jurnal-jurnal oleh dosen pembimbing masing-masing. Baik, itu Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Arif Lukman ya. Jadi semuanya sudah ada di web ekonomisar.umm.ac.id ya. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi, cari di web ya terkait dengan form-formnya apa yang harus di-download ya. Jadi sering-sering buka ekonomisar.umm.ac.id ya, nanti diklik tugas akhir ya. Di situ itu formulirnya sudah ada semua. Oke, silakan jika ada pertanyaan ya, mungkin ada yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk formulir tadi itu semuanya harus diisi ya sebelum apa setelah sempro. Minta tolong Pak dibukakan yang webnya tadi, saya jelaskan. Oke, baik. Sebentar Pak. Oke, dimulai dari sini ya. SK kan setelah ini akan turun ya, Mas Usama ya. Kemudian nanti setelah turun akan dibuat grup WA ya oleh mahasiswa. Silahkan berinisiatif untuk membuat grup WA. Nah, kemudian ya namanya SK sudah turun, pasti kan sudah mengajukan formulir pengajuan judul. Ya, jadi ini tidak sudah terlewat ini download Pak. lagi. Ya, jadi tidak perlu download lagi. Ya. Kemudian yang di-download apa? Kalau mau bimbingan, yang di-download adalah buku pedoman penulisan tugas akhir. Nah, itu di-download ya, buku pedoman penulisan tugas akhir. Karena kenapa? Itu panduannya untuk menulis skripsi yang sesuai dengan pedoman. Kemudian apalagi yang perlu di-download untuk bimbingan skripsi, yaitu adalah berita acara bimbingan tugas akhir. Itu akan merekod ya berapa kali kita bimbingan sama dosen. Ya, itu nanti setiap bimbingan itu tolong dicatat. Ya, misal tanggal sekian hari ini bimbingan dari dosen isinya apa, nanti itu paraf dari dosen pembimbing. Nah, berarti yang di-download adalah selama proses bimbingan setelah SK itu ada dua. Satu, buku pedoman penulisan tugas akhir, dan yang kedua adalah berita acara bimbingan tugas akhir. Oke ya, clear ya di situ. Itu sebelum sempro itu. Itu sebelum sempro. Nah, untuk berita acaranya dua Pak ya? Iya, dosen satu sama dosen masing-masing dosen satu ya. Jadi ini nanti di-download, di printnya 2 kali ya, menggunakan kertas buffalo warna kuning, jangan kertas putih ya, kertas biasa. Jadi kertas yang agak tebal itu. Dosen pembimbing 1 lembar, dosen pembimbing 2 1 lembar. Jadi masing-masing dosen itu ada catatannya sendiri-sendiri. Oke, sampai di situ ya. Oke, itu adalah proses bimbingan. Setelah ACC, nanti bimbingan dosen pembimbing akan menyuruh untuk seminar proposal. Nah, gitu ya, menyuruh untuk seminar proposal karena proposalnya sudah dianggap sudah oke ya. Nah, kemudian ya ketika melaksanakan seminar proposal, apa yang harus dicek ya? Yang harus disiapkan, yang pertama adalah siapkan diri ya untuk presentasi menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian apa yang harus di-download? Yang harus di-download adalah berita acara proposal ya. Tugas akhir. Berita acara seminar proposal tugas akhir itu yang harus di-download ya. Kemudian yang kedua adalah daftar menghadiri seminar ya, proposal tugas akhir. Apa bedanya Pak ini? Kalau berita acara seminar proposal tugas akhir itu kita sendiri yang seminar proposal. Nah, oke. Nah,
Kemudian kalau daftar menghadiri seminar proposal, berarti kita harus menghadiri ya teman kita untuk seminar proposal. Nah, itu dua-dua itu diperlukan ya. Jadi kalau saya seminar proposal, maka saya downloadnya adalah berita acara seminar proposal. Nah, tapi kalau saya menghadiri orang untuk seminar proposal, maka saya harus download daftar menghadiri seminar proposal. Itu ya. Nah, kemudian apalagi setelah seminar proposal, kemudian revisi. Nah, revisi, ternyata sudah ACC disuruh untuk ujian skripsi, maka yang di-download adalah formulir cek plagiasi. Itu tadi yang saya sebutkan itu. Ya, jadi setelah semuanya sudah oke, boleh untuk ujian skripsi, maka silakan download formulir cek plagiasi. Karena nanti akan dicek ya plagiasi itu diserahkan filenya dalam bentuk Word kepada kepada TU. Nanti TU yang akan mendownload yang akan mengecekkan ya itu formulir tugas cek plagiasi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa Pak? Ini mengenai cek plagiasi ya Pak ya. Saya mau maaf menyela. Kita di UMM kan pakai Turnitin ya untuk cek plagiasinya ya. Saya harapkan jangan ada cek Turnitin di lembaga lain. Pernah kejadian itu Pak, yang kemarin itu. Jadi dia itu punya teman misalnya di UIN Bandung. Nah, di sana juga pakai Turnitin. Nah, dia mau pakai temannya aja. Di sana sudah kedetek historinya, kemudian filenya kedetek semua. Nah, kemudian dia ngecek lagi di sini pakai Turnitin. Jadi plagiasinya itu 100%. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Jadi kami mohon jangan ngecek di luar UMM. Karena di Prodi sudah difasilitasi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya itu. Terima kasih Pak Lukman ya. Kemarin ada kasus begitu. Jadi anaknya punya inisiatif yang tinggi ya. Jadi dia mau mengecekkan terlebih dahulu sebelum ngecek di TU Prodi. Jadi dia punya teman di UIN Sunan Gunung Jati begitu, sama dengan menggunakan Turnitin juga. Tapi Turnitinnya UIN Sunan Gunung Jati dicek di sana. Nah, kemudian plagiasinya sudah oke. Akhirnya dia berani untuk mengecek di TU di UMM. Nah, apa yang terjadi 100%? Karena dianggap plagiat yang dari UIN Sunan Gunung Jati. Paham ya? Nah, jadi itu. Jadi tolong kalau mau ngecek Turnitin di UMM saja. Sebab kalau di kampus lain kemudian dicek di UMM nanti ini 100% dianggap dokumen yang berbeda. Oke. Oke, kemudian itu formulir cek plagiasi. Oke. Setelah formulir cek plagiasi, berarti kan skripsi sudah ACC. Dosenku, apa? Sharing proposal. Sharing proposal. Oke, setelah semuanya oke, Dospem oke untuk mengajukan tugas akhir, sudah tanda tangan, ya. Kemudian cek plagiasi sudah oke, maka yang di-download adalah formulir checklist pendaftaran tugas akhir. Nah, itu yang di-download nanti ya. Checklist itu maksudnya apa? Dokumen-dokumennya sudah lengkap apa belum? Gitu ya. Tadi yang saya sebutkan. Satu, sudah di ACC sama Dospem belum? Nah, kemudian cek plagiasinya sudah lolos apa belum? Ya. Kemudian yang ketiga, dokumen-dokumennya lengkap atau tidak? Ya. Dokumennya lengkap atau tidak? P2KK, sertifikat PESMABA, ya, kemudian apalagi sertifikat bahasa Arab, kemudian KRS ya, transkrip nilai ya, itu melihat semua mata kuliah sudah lulus apa belum. Jangan sampai ada yang masih mata kuliahnya, atau belum magang ya, belum magang atau belum PMM ya, maka harus sudah selesai semua ya. Nah, kemudian kalau sudah lengkap baru ya itu nanti di-download biodata mahasiswa untuk BAA dan biodata mahasiswa untuk prodi. Nah, itu nanti baru di-download. Nah, itu ya. Kalau yang bawahnya itu cover tugas akhir itu nanti memang skripsinya itu. Kemudian lembar pengesahan tugas akhir, pernyataan keaslian itu nanti kalau memang sudah ACC ya, sudah cek plagiasinya sudah lolos ya.
Nah, itu nanti baru didaftarkan ujian, diujikan. Nah, kapan Pak download template naskah publikasi tugas akhir? Downloadnya adalah setelah sudah ACC setelah ujian. Jadi setelah ujian itu nanti kan revisi oleh dosen penguji. Nah, setelah dosen penguji ACC, dosen pembimbing skripsi ACC semua, baru nanti download template naskah publikasi. Nah, jadi hasil skripsi itu nanti diperas ya menjadi naskah publikasi. Ya, hasil skripsi biasanya kan sekitar 100 atau 80 lembar, nanti dijadikan cuma 15 lembar. Itu di naskah publikasi itu. Jadi itu ya terkait dengan apa saja yang perlu di-download. Jadi jangan download semua ya. Nanti ada perubahan, nanti Pak Arif Lukman ngupdate lagi, nanti berubah lagi. Jadi download sesuai dengan perjalanan template-nya. Waktunya bimbingan, download-nya adalah pedoman sama berita acara. Nanti kalau mau sempro baru download yang sempro ya. Nah, nanti kalau udah sempro, bimbingan lagi tetap pakai berita acara itu, nanti udah CC, baru cek plagiasi. Nah, download formulir plagiasi gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah lolos plagiasi, sudah ACC dosen untuk ujian, baru download berita acara atau draft checklist ujian skripsi. Nah, baru itu. Jangan langsung baru keluar SK bimbingan langsung download checklist bimbingan ujian akhir, jangan ya, nanti kelewat ya nanti ya ketinggian nanti nggak kuat nanti. Nah, oke, mungkin itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau nanya Pak, Ya silakan Mas Anas. itu untuk cek plagiasi ada batas atau kita boleh ngecek misal kena lebih gitu kan? Ntar ngecek lagi gitu Pak. Iya, memang begitu, tapi ngeteknya cuma di UMM ya, jangan di tempat lain ya. Iya, maksudnya di UMM itu per mahasiswa nggak dibatasi kan untuk berapa kali ngecek? Nggak dibatasi. Mau 10 kali juga nggak apa-apa. Baik, Pak. Nggak dibatasi ya. Jadi misal Mas Anas mau mengajukan cek plagiasi pertama, itu misal bab satunya seharusnya kan minimal itu 15%, katakan gitu ya. Ternyata plagiasinya itu 30%, berarti kan harus dikembalikan lagi ke Mas Anas oleh TU ya. Ini plagiasinya terlalu banyak, tolong diedit dulu. Nah, Mas Anas nanti ngedit lagi untuk bab satunya. Nah, nanti setelah diedit sudah cukup, baru dicek lagi di prodi itu sudah memenuhi atau belum, sampai nanti memenuhi. Ya gitu ya. Jadi berulang-ulang nggak apa-apa, asal tetap di UMM, jangan di tempat lain. Kalau di tempat lain nanti jadinya 100% plagiasinya. Karena dianggap dokumennya orang lain gitu ya. Ya, Mas Anas ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ini Pak untuk checklist mau mendaftar ujian. Setelah ujian, ya daftar ujian. Oke, ini adalah yang detail ya, persyaratan pendaftaran ujian skripsi. Barangkali ya bisa disiapkan dari sekarang ya. Satu, apa itu formulir fotokopi ijazah SMA atau sederajat legalisir 2 lembar ya. Mumpung masih di rumah mungkin tolong sekolahnya lagi dekat dilegalisir ya. Kemudian kartu studi mahasiswa asli terbaru terakhir ya, KSM ya. Kemudian fotokopi sertifikat KKN atau PMM. Ya, ini pasti kalau udah ada sertifikatnya udah pernah PMM atau KKN ya. Nah, kemudian surat pernyataan bermaterai, ini maksudnya adalah tidak plagiasi mungkin ya. Nah, kemudian fotokopi SK bimbingan skripsi. Ya, jadi SK bimbingan skripsinya jangan dihilangkan ya. Jangan dihilangkan, dipelihara ya. Walaupun nanti softfile-nya itu harus disimpan. Kemudian mengisi biodata, tadi yang formulirnya sudah ada di situ, dan juga foto, ya foto yang bagus ya nanti ya, tapi ya skripsi dulu ya, nanti baru foto-fotonya. Kemudian ya, fotokopi foto KTP, sekarang. jangan foto sekarang ya. Oke, fotokopi KTP 2 lembar, kemudian tanda terima file foto. Ya, nanti itu teknis saja. Kemudian yang B ya, yang B ini berkas untuk Badan Administrasi Umum apa saja? 1, kwitansi her registrasi terakhir. Nah, ini tolong disimpan kwitansinya, her registrasinya.
Kemudian kwitansi KKN atau PMM ya disimpan selipnya PMM ya. Kemudian kwitansi skripsi ya. Jadi formulir atau kwitansi pembayaran skripsi itu tolong disimpan mulai sekarang. Kemudian kalau memang ya ada perpanjangan SK bimbingan, itu tadi yang saya bilang tadi, SK bimbingan itu 1 semester. Betul Pak Lukman ya? 1 semester apa 1 tahun Pak ya? 1 tahun, Pak. 1 tahun, 1 2 tahun semester. ya? Oke, 1 tahun ya SK skripsi ya. Kemudian sertifikat KKN, kalau tadi adalah kwitansi pembayarannya, kalau ini sertifikat KKN-nya atau PMM. Apa Mas? Tidak, Pak, suaranya Oke, saya bocor, Pak. lanjutkan. Tadi kan, oke, tadi ini kan yang poin nomor 6, yang B nomor 6, berita acara seminar proposal yang sudah di TTD. Tadi yang di-download ya. Jadi ada formulir berita acara seminar proposal, itu nanti ada tanda tangan dosen pembimbing skripsi, kemudian fotokopi SK bimbingan skripsi. Nah ini adalah berkas Ini B. untuk Ya. BAU, Jadi, Pak ya. nah, ini untuk BAU. Jadi berkasnya itu dibagi jadi 3 gitu ya. Ini berkas untuk prodi, berkas untuk BAU, sama berkas yang A itu apa? Berkas untuk BAA, berkas untuk BAA. Badan Administrasi Umum, sama berkas untuk prodi. Nah, berkas untuk prodi itu ada yang C nih, apa yang C nih ya. Apa saja itu? 1, menyerahkan 4 bundle skripsi yang sudah ditandatangan oleh dosen pembimbing 1 dan 2 ya. Dimasukkan dalam map plastik putih. Ya, ini 1 bundle skripsi, 4 bundle skripsi ya. Jadi 4 yang untuk diujikan. Nah, kemudian yang kedua itu tadi yang saya sebutkan sertifikat P2KK. Student Day sama Pesmaba. Ini tolong yang lupa naruhnya tolong dicari dari sekarang ya. Atau yang pindah kosan ya, sudah pindah kosan tolong dicari lagi ya, dulu dimasukkan di kardus yang bagian mana ya. Atau barangkali sudah meninggalkan kosan tahunan ya. Jadi kosannya lama nggak ditinggali ya. Jadi jangan dikira itu nggak penting, di dalamnya ada sertifikat itu P2KK, Student Day sama Pesmaba. Kemudian sertifikat BTQ ya, SLT dan magang ya. Nah, kemudian transkrip terbaru ya. Nah, tanpa nilai D dan E, semua harus lulus minimal C. Nah, kemudian fotokopi ijazah ya, mengisi biodata tadi ada di formulir. Kemudian kwitansi asli dan hasil cek plagiasi ya. Jadi cek plagiasi nanti formulirnya hasilnya dari TU Prodi, nanti tinggal tanda tangan. Nah, kemudian SKPI, ya, print out kelulusan sementara yang dikeluarkan oleh fakultas. Jadi sertifikat itu kegiatan tolong dikumpulkan, nanti itu disetorkan untuk mengisian SKPI. Ya. Kemudian fotokopi KTP 1 lembar, ya. Kemudian berita acara bimbingan skripsi dan mengirim file foto ke TU. Nah ini kalau udah ini ya, udah selesai ujian, siap, Pak. Wisuda itu baru foto-foto ya. Oke, itu saja berkas-berkasnya. Ada 3 ya jenisnya, 1 untuk BAA, 2 untuk BAU, 3 untuk prodi. Yang penting itu adalah sertifikat-sertifikat, kemudian transkrip, kemudian nilai harus nggak ada yang nggak boleh, ada yang nggak lulus. Kemudian tolong slip pembayaran mulai sekarang disimpan ya. Slip pembayaran magang, slip pembayaran KKN, slip pembayaran skripsi, nah itu tolong disimpan ya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan lanjut, silahkan jika ada pertanyaan. Pak, saya mohon bertanya lagi Pak. Ya, ya. Oke, untuk surat pengantar penelitian ke lembaga itu apakah dari TU ataupun bagaimana Pak? Dari fakultas. Dari fakultas. Prodi tidak mengeluarkan surat izin untuk penelitian ya. Jadi mintanya surat izin penelitian itu di fakultas. Dan itu ketika sudah dapat SK, Nah, ya, jadi sudah ada SK-nya baru minta
surat izin penelitian. Jangan SK-nya belum ada, nanti udah penelitian ternyata judulnya nggak di ACC. Nah, ini nanti berubah lagi Atau ditolak, judulnya. Pak. Atau ditolak dari tempat penelitian. Atau iya, tempat penelitiannya tidak mengizinkan untuk penelitian. Nah, ini berbeda. Nah, itu ya Mas Usama. Jadi minta surat izin penelitian itu setelah dapat SK tugas akhir, dan yang kedua bukan ke prodi mintanya, tapi mintanya adalah ke fakultas. Ditanyakan ya lebih lanjut. Pak, kalau untuk kwitansi itu gimana kalau yang bayarnya semua serba online? Kan sekarang Ya di screenshot aja, di print screenshotnya. Oh. Ya, screenshotnya di print gitu. Nanti kan TU-nya ngecek di sistem ya. Yang penting kalian ada bukti dulu, nanti sama TU dicek di sistem KRS beneran apa enggak gitu aja. Yang penting mahasiswa harus ada bukti ya. Enggak boleh buktinya percaya sama saya bersumpah, enggak ada itu ya. Jadi harus ada buktinya, screenshot ya. Screenshot. Nah, jadi screenshotnya mulai sekarang tolong disimpan ya di laptop, nanti HP-nya hang, hilang semua nanti ya. Nah, jadi screenshotnya disimpan di Google Drive, disimpan di laptop boleh, disimpan di grup WA ya, nitip sama teman kalian boleh ya, teman dekat ya. Saya titip slip, saya kirimkan nggak apa-apa ya di WA-nya. Nanti kan kalau HP-nya hilang kan nyantol tetap ya di situ. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau Selain, tanya. oh ya, Pak. ya silakan. Ya, silakan. Misal kalau sertifikat P2KK itu hilang itu gimana? Kalau hilang dicari dulu. Ya, hilangnya di mana kira-kira Mas? Hilangnya itu di rumah. Di kosan lama Pak. Wah, di kosan lama. Udah dicari kan, jadi nggak ada. Nanti bisa konsultasi ke kantor P2KK. Nanti biasanya nggak akan diganti sertifikat, tapi dicari namanya betul sudah lulus apa belum. Nanti akan dikasih surat keterangan pengganti sertifikat P2KK. Gitu Mas. Ya, yang penting lapor dulu ke bagian P2KK di kantor di belakang kampus itu. Nah, nanti kalau memang betul Mas Fatna ini sudah mengikuti P2KK dan sudah dinyatakan lulus, maka akan diberi surat keterangan pengganti sertifikat P2KK yang hilang ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, makasih. Yang lain silakan dari perempuan ya, mungkin ada yang tanya. Semoga semuanya sudah bisa memahami ya alurnya. Nanti materinya akan saya share. Kemudian tolong diingat administrasi terkait skripsi sudah ada di web prodi masing-masing. Ya, jadi jangan lagi bilang nggak tahu Pak. Nah, itu berarti jarang buka website ya. Nah, jadi mulai sekarang semester 7 adik-adik sekalian harus sering-sering buka website. Dan prioritasnya memang tugas akhir, bukan lagi kayak kemarin-kemarin ya. Prioritasnya tugas akhir, cepat lulus, cepat kerja, cepat menikah, cepat apa lagi. Nah, jadi cepat semua ya, serba cepat. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Kami berharap ya semua dosen itu berharap kalian cepat lulus ya. Nggak ada yang mendoakan kalian semoga lama di UMM gitu ya. Biar love UMM gitu ya, atau dalam teorinya Asy-Syafi'i itu menuntut ilmu, mendapatkan ilmu itu tulus zaman ya, jadi panjang waktunya ya. Enggak juga, kami enggak inginkan, sudah cukup 4 tahun itu ya, itu udah panjang ya. Oke, ini ada tanya dari Mas Hilman, berarti sama saja untuk sertifikat P2.
Nah, ini beda ya. Kalau PESMABA sama Student Day itu lapornya ke kemahasiswaan. Jangan salah kamar ya. Nanti sertifikat PESMABA hilang, lapornya ke P2KK. Jangan ya. Nah, jadi kalau sertifikat P2KK yang hilang itu lapornya ke kantor P2KK yang di belakang kampus. Kalau sertifikat Student Day sama PESMABA yang hilang, maka mintanya adalah ke bagian kemahasiswaan. Nah, itu ya, itu kantornya di mana, Pak? Kantornya di samping perpus ya, atau di sebelahnya markas Satpam ya, Mako Satpam. Nah, itu Student di center. Student Center ya, Student Center. Lapornya di situ. Cepat lapor ya, jangan sampai besok ujian baru sekarang lapornya, itu nggak akan ujian ya. Nah, karena apa? Sana juga perlu waktu untuk merecord apakah beneran apa enggak gitu ya. Jadi jangan mepet-mepet ya. Nah, kalau administrasi itu perlu waktu ya. Nah, jadi segera saja kalau memang sertifikat PESMABA atau Student Day-nya hilang salah satu atau dua-duanya itu dilaporkan ya. Kalau memang nggak bisa ke UMM, minta tolong temen yang di Malang ya. Banyak cara ya untuk menyelesaikan masalah, minta tolong atau minta nomornya bagian kemahasiswaan atau P2KK, pasti dikasih nomor kantornya, nanti WA ya, sertifikat saya hilang, mahasiswa ini NIM-nya sekian untuk keperluan skripsi, saya sudah pernah ikut tapi sertifikatnya hilang gitu. Nah, itu ya Mas Hilman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Mutia. Kalau sertifikat student day-nya kan belum menerima kan, Pak. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Apa sekelas belum menerima? Iya, Pak. Nah, kalau sekelas belum menerima, itu lebih mudah lagi. Silahkan didata secara kolektif ya. Siapa saja di kelas kalian yang belum menerima sertifikat Student Day. Kemudian nanti minta tolong sama teman yang ada di Malang untuk melaporkan itu ke bagian kemahasiswaan atau student center. Nah, nanti baru itu kalau kolektif itu kan banyak orang, jadi insya Allah cepat tindak lanjutnya ya. Kalau satu-satu itu agak lama karena kenapa kan cuma satu orang gitu ya. Jadi kalau banyak di ini saja di grup kelas silahkan didata siapa yang belum dapat sertifikat student day atau PESMABA. Nanti misal, oh ada 10 orang, ini namanya, ini NIM-nya. Ya, nanti minta tolong sama teman yang ada di Malang untuk dilaporkan ke Student Day karena belum menerima sertifikat Student Day walaupun sudah mengikuti. Ini khusus untuk orang yang pernah ikut loh ya. Kalau nggak ikut jangan ikut-ikutan ya, nggak pernah ikut sertifikat nanti. Ya, ya gitu ya, Mutia ya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf. Ya. Ya betul seperti yang disampaikan yang tadi Manda, itu satu kelas 2018 belum mendapatkan student day itu Pak. Mungkin nanti. Ya sama di satu kelas itu siapa saja itu dikasih nama, kemudian NIM-nya berapa ya, kemudian dilaporkan ya secara kolektif. Nah, kalau satu kelas itu kan nggak ada nama sama NIM-nya, jadi sulit ngelacaknya ya. Jadi di klasifikasi ada sekian orang, namanya ini, NIM-nya ini belum menerima student day. Nah, itu nanti dikasihkan namanya ke bagian student center. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk yang belum dapat SK, gimana Pak? Untuk yang belum dapat SK ya berarti karena ini sudah kalau di manajemen sendiri sudah selesai Pak ya untuk presentasi proposalnya dengan saya. Nah untuk yang perbankan sama akuntansi mungkin masih bisa dikolektifkan ke ketua kelas masing-masing. Nah, namun untuk di manajemen untuk pengajuan SK-nya ya sendiri-sendiri Pak. Oh, oke. Jadi ada perbedaan nggak apa-apa, segera ya,
segera untuk berinisiatif ya untuk menyelesaikan langkahnya ya. Jadi kalau memang sekarang waktunya untuk pengajuan judul diajukan ya. Nah, takutnya nanti temennya udah sempro baru ngajukan judul, itu udah terlambat ya satu langkah. Ya, apalagi baru peka ya ketika temennya udah ujian skripsi baru ngajukan judul, jangan ya. Nah, jangan gitu karena time is flash gitu ya. Waktu itu sangat melenakan ya. Jadi tidur bangun tidur udah setahun gitu. jadi waktu itu melenakan. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Yeni Maria barangkali bertanya, atau Mas Hilal Gibran, atau Dimas Apnan. Nah, lama ini nggak ketemu ini. Enggak, Ya, Pak. Pak. Nggak ada pertanyaan, Pak. Oke, lama ini nggak ketemu kelas A ya ini ya. Kelas A apa kelas B ini? Kelas B, Pak. Kelas B ya, oke. Kemudian siapa lagi ya? Banyak ini itu ya. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan ya. Pak, saya Pak. Oh ya, silahkan. Untuk terkait RB Bapak. Nah kan saya tadi alhamdulillah udah di ACC sama Pak Fadil tentang RB-nya. Jadi ini saya langsung kirim ke Pak Arifnya Pak ya? Atau bagaimana? Itu download formulir pengajuan RB di web. Ya. Oh berarti saya bisa langsung Pak ya? Bisa langsung kemana? Langsung downloadnya. Iya, di-download. Nanti di situ ada tanda tangan. Ya, Mutia tanda tangan dulu. Kemudian nanti tanda tangan dosen wali, kalau nggak salah ya Pak Lukman ya? Iya, ada dosen wali. Nah, nanti ada tanda tangan dosen wali. Nah, nanti kalau Mutia minta tanda tangan saya, misal Mutia di Bali, saya di Malang, ya sudah nanti saya antarkan aja ke Pak Arif Lukman gitu. Tapi sudah ditandatangani dulu gitu ya. Baik Ya, Pak, jadi terima kasih. ya, makasih. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, nanti dibacakan oleh Pak Arif Lukman ya terkait dengan SK skripsinya. Nah, tidak ada ya. Kalau tidak ada, tolong yang responsif ya. Sekarang mulai belajar mandiri ya. Skripsi itu belajar mandiri. Nah, bukan siapa IPK yang paling tinggi terus kemudian otomatis lulus cepat, enggak ya. Yang paling penting sekarang adalah kalau belajar mandiri gini siapa rajin, dia yang paling cepat lulus ya. Nah, jadi enggak peduli IPK-nya berapa, pokoknya yang rajin, yang planning-nya bagus ya, yang eksekusinya bagus ya, dia yang akan cepat ya. Oke, mungkin itu memang kadang lulus itu adalah perdebatan antara lulus tepat waktu dan lulus di waktu yang tepat ya. Tapi sebenarnya dua hal itu tidak bisa untuk dikotomikan ya. Karena apa? Karena kalau kalian lulus tepat waktu itu berarti adalah lulus di waktu yang tepat gitu. Nah, jadi nggak ada lagi perdebatan ya. Kalau saya mau lulus di waktu yang tepat ya. Kalau nggak meleset. Kalau meleset ya, repot ya nanti. Nah, jadi itu pastikan semuanya itu berperan. Orang tua, mahasiswa, dosen itu berperan terhadap kelulusan kalian. Jadi kalau cuma satu faktor saja yang mau lulus itu nggak akan bisa. Misal dosennya berdoa mati-matian, ya Allah semoga siapa ini Mas Anas lulus ya. Ternyata Mas Anasnya nggak ke kampus-kampus, ya itu nggak akan lulus ya. Nah, sama dengan Mas Anas sudah kampus tapi dosennya nggak pernah ada, itu nggak akan lulus juga gitu. Apalagi dosennya ada terus di kampus, Mas Anas bimbingan terus, orang tuanya nggak bayar SPP, nah itu nggak bisa lulus juga gitu. Jadi semua faktor itu mempengaruhi terhadap kelulusan kalian. Nah, mungkin itu terima kasih. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Lukman. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan.
baik disengaja maupun tidak, yang tersembunyi maupun yang nampak. Cukup sekian dari saya, semoga bisa memberikan informasi dan juga mempermudah kalian ya, nantinya untuk menyelesaikan ya tugas akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Waalaikumsalam. atas pembekalannya, sharingnya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya saya bacakan dulu ya. Nah, nanti akan insya Allah akan dibagikan atau mungkin bisa mengambil SK-nya ke Prodi di hari Senin ya, insya Allah ya. Nah, tapi untuk sekarang saya bacakan dulu. Dan mohon maaf, suara saya belum bisa kenceng ya, jadi tolong diperhatikan. Oke, baik. Yang pertama, Fiatus Zakia. Judulnya itu ya dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian pedagang kios di kawasan wisata halal Makam Sunan Derajat, Kabupaten Lamongan. Pembimbing satunya Bapak Imamul Hakim, pembimbing duanya Ibu Sri Cahyaning Umi Salamah. Nah, silakan dicatat ya. Yang kedua ada Ariska Ayu Sukmawandira. Ini angkatan 2017 ini. Konsentrasi akuntansi syariah. Judul skripsinya analisis perlakuan akuntansi PSAK 109 pada LAS YTSF Sidoarjo tahun 2020. Pembimbing satunya Pak Fadila Muhammad Mahdi, yang kedua yakni Ibu Agustin Dewi Haryanti. Yang ketiga Dion Damara dengan judul faktor yang memengaruhi kinerja karyawan Bank Syariah pada PT Bank Kaltim-Tarah Syariah Samarinda. Pembimbing 1 Ibu Muslihati, pembimbing 2 Ibu Afifah Nur Milatina. Yang keempat Rizky Fauzan Putra Sofiana dengan judul implementasi manajemen syariah dalam peningkatan kinerja pegawai. Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Madiun, Agus Salim. Pembimbing pertama Bapak Imamul Hakim, yang kedua Ibu Mawadah Warohmah. Nah, kemudian selanjutnya ini angkatan 2018 ya. Santai aja, bisa tegang. Masih ada waktu kita. Yang pertama, angka nomor 5 yakni Dea Purnamasari, akuntansi syariah ya. Analisis pengendalian internal pada sistem penerimaan kas atas penjualan tunai. Studi kasus pada CV Mahameru Tour and Travel Blitar. Pembimbing pertamanya Pak Fadila Muhammad Mahdi, pembimbing kedua Ibu Agustin Dewi Haryanti. Selanjutnya Anis Fikriyatul Maharo dengan judul analisis dampak relokasi pedagang kaki lima di kawasan Kabupaten Lamongan dalam perspektif ekonomi Islam. Pembimbing 1 Arif Lukman Hakim, yang kedua Ibu Sri Cahyaning Umi Salamah. Selanjutnya Wahidafi Suraya dengan judul strategi Basnas Kota Malang dalam pelaksanaan beasiswa bagi anak yatim karena dampak pandemi COVID-19. Pembimbing satunya Bapak Rahmat Hakim, pembimbing kedua Ibu Rahmi Amalia. Selanjutnya Nabila Syahfitra Asmara dengan judul strategi peningkatan sewa tanah dan atau bangunan dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah PAD Kota Malang berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Pembimbing pertama Bapak Imamul Hakim, yang kedua Ibu Atut Frida Agustin. Selanjutnya ada Dwi Surya Fariski dengan judul analisis perbedaan kualitas pelayanan terhadap pasien BPJS dan non BPJS di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Pembimbing pertama Pak Fadila Muhammad Mahdi, yang kedua Ibu Sri Cahyaning Umi Salamah. Selanjutnya ada Azahra Kania Raja dengan pengaruh periklanan terhadap peningkatan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia melalui media sosial. Studi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang. Terus FEM satunya Ibu Muslihati, yang kedua yakni Pak Fitrian Aprilianto. Yang 11, nomor 11 ada Tasya Farelia dengan judul analisis perbandingan kesejahteraan mustahik berdasarkan model CIBES sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Studi kasus pada Basnas Mikrofinance Desa Malang. Pembimbing pertama Pak Fadila Muhammad Mahdi, yang kedua Ibu Yulis Nurul Aini. Selanjutnya ada Nuni Isra Fitri dengan strategi pengembangan media promosi
berbasis Instagram untuk meningkatkan minat pembeli pada Cafe Aula Lamongan, ditinjau pada perspektif ekonomi Islam. Pembimbing pertama yakni Ibu Novi Puji Lestari, dan kedua yakni Ibu Afifa Nurmilatina. Selanjutnya ada Lili Nurdia, implementasi akad syirka guna meningkatkan rentabilitas usaha peternakan kambing di Bumi Berkah Farm. Yang pertama Arif Lukman Hakim, yang kedua Ibu Mawaddah Warohmah. Selanjutnya Muhammad Hilman Salsabila dengan judul Strategi Pemasaran Produk Berdasarkan Perspektif Abdurrahman bin Auf. Pembimbing pertama Bapak Dr. Khozin, dan yang kedua yakni Bapak Rahmat Hakim. Kemudian yang selanjutnya ada Muhammad Fajaruddin Dahlan dengan peran lembaga keuangan mikro Baitul Mal wa Tamwil terhadap pemberdayaan usaha petani di Bojonegoro. Studi kasus pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Sumberjo. Pembimbing pertama yakni Bapak Rahmat Hakim, dan kedua yakni Ibu Sri Cahyani Salamah. Oke, kita lanjut nomor 16. Ada Nadia Nabila dengan analisis peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan pengrajin tenun ikat Paradila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dosen pembimbing pertama Arif Lukman Hakim, dan kedua Ibu Afifa Nurmilatina. Selanjutnya ada Nida Huzaifah dengan judul analisis pelaksanakan rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja dalam perspektif Islam pada Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bima. Dosen pertama yakni Ibu Novi Puji Lestari, yang kedua yakni Bapak Fitrian Aprilianto. Nomor 18 Ica Puspita dengan judul implementasi program binaan UMKM Basnas Microfinance dalam membina mustahik guna mempertahankan usaha di Desa Sawu Jajar. Pembimbing pertama Bapak Rahmat Hakim, yang kedua Ibu Sri Cahyani Umi Salamah. Selanjutnya Hilal Gibran Mohsal dengan judul strategi marketing mix pada air mineral dalam kemasan Asakota, ditinjau dari perspektif syariah. Pembimbing pertama Bapak Imamul Hakim, yang kedua yakni Ibu Afifa Nurmilatina. Yang selanjutnya ada Nadia Riha Zafiro dengan judul strategi pemberdayaan ekonomi mustahik dalam mengembangkan usaha di Basnas Microfinance Desa Sawu Jajar. Pembimbing pertama Bapak Rahmat Hakim, yang kedua yakni Bapak Fitrian Aprilianto. Selanjutnya ada Nur Laili Ayunda dengan judul analisis strategi komunikasi pemasaran Cafe Orangiro dalam meningkatkan jumlah konsumen. Dosen pembimbing pertama yakni Ibu Muslihati, yang kedua yakni Ibu Afifa Nurmilatina. Selanjutnya ada Usama bin Abdul Jalil dengan judul implementasi pembiayaan akad Line Facility Musyarakah pada Penin Dubai Syariah Bank cabang Kota Malang. Pembimbingnya pertama yakni Bapak Fadila Muhammad Mahdi, dan yang kedua Ibu Atut Frida Agustin. Dan cukup sekian. Jadi teman-teman yang merasa belum mendapatkan silakan mungkin diperbaiki kemarin, dan juga silakan mengajukan kembali. Dan saran saya untuk perbankan dan akuntansi kumpulkan dulu ya ke PJ kelasnya. Dan nanti PJ kelasnya koordinasi dengan saya. Adapun untuk manajemen, karena kita sudah selesai, silakan mengumpulkan pribadi-pribadi. Dan ketika mengumpulkan, kami dari dosen usahakan seminggu atau 2 minggu, jika sudah ketemu sama dosen pembimbing yang cocok, maka bisa kami SK-kan kembali. Baik, saya kira cukup. Pak Rahmat? Atau ada yang mau ditanyakan? Tadi bertanya ke Pak Rahmat, mungkin sekarang jika ada yang ingin ditanyakan, saya sendiri. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan Junia.
Ini yang bisa mengisi formulir di Google Formulir yang pengajuan judul dan dosen pembimbing itu apakah yang sudah ngambil SKS skripsi dan sudah membayar atau sekarang bisa Pak yang belum mengambil? Oke, itu bisa dilihat di sini syarat RB tadi. Sebentar, mana tadi? Untuk yang ngisi itu yang mau mengajukan ya, yang ingin mengajukan SK dosen. Terus bagaimana? Apa sih yang mengajukan itu? Ya ini syaratnya yang mengajukan RB tadi. Kelihatan ya? Nah, ini pengumuman pengajuan judul. Nah, kalau mau ngajuin judul ya harus ini dikumpulkan. Pertama, RB ya. RB itu ringkasan penelitian atau rencana proposal yang mau diajukan skripsi. Kemudian ada cek plagiasi judul skripsi. Jadi judul skripsi teman-teman dicek di ePrint. Nah, ada nggak yang sama? Kalau misalnya ada yang sama, ya coba dicari judul yang lain, yang beda dari judul yang ada di ePrint. Kalau misalnya nggak ada, ya oke silakan dilanjut untuk diajukan. Kemudian telah menyelesaikan mata kuliah ya, minimal sebanyak 120 SKS. Ini 120 SKS tanpa ada nilai D atau E ya. Kalau misalnya masih ada nilai D atau E di 120 SKS ini kan berarti belum sampai 120 SKS. Jadi belum bisa untuk mengajukan skripsi. Kemudian mata kuliah yang sudah ditempuh adalah usul fiqh, qawaid, ayat dan hadis ekonomi, metodologi penelitian dan sedang menempuh seminar penelitian. Kemudian lulus mata kuliah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini dibuktikan dengan fotokopi. Atau nanti bisa kami lihat dari transkrip nilai. Nah, untuk yang ini kan ada melampirkan bukti pembayaran ya. Ini nanti saja ini jika sudah SK skripsinya keluar ya silakan membayar. Kalau misalnya belum ya enggak usah bayar dulu, enggak apa-apa. Nah, seperti tadi yang ini 22 orang kan sudah dapat SK ya. Nah, silakan kalau mau membayar juga enggak apa-apa. Karena sudah dapat SK. Itu ya Yunia ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, ya bagi yang udah langsung ke prodi apa gimana, Pak, untuk dapat tanda tangan? Tanda tangan apa, Hilal? Kan sudah dapat ya. Nah, nanti enggak, untuk yang dapat SK selanjutnya juga. Nanti kalau sudah dapat ini ya, nanti silakan chat dosennya masing-masing ya. Nah, biasanya dosen itu dicek benar kamu bimbingan saya, mana SK-nya. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kemungkinan SK-nya ini nanti sudah ada di website ya, sekitar hari Senin lah insya Allah. Gitu ya. Jadi sekarang siap-siap dulu, siapkan kata-kata yang mau disampaikan ke dosen pembimbingnya. Gitu. Baik, ya, Pak. setiap dosen pembimbing, setiap dosen kan unik, ada keunikan sendiri-sendiri. Nggak semuanya kan sama. Silakan, yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, sepertinya tidak ada. Bagaimana Pak Rahmat? Kita cukupkan? Oke, sebelum diakhiri, saya mengingatkan untuk yang sudah diumumkan tadi SK-nya, tolong nunggu hari Senin nanti ya, SK-nya di-download, baru chat dosennya masing-masing ya. Tapi lebih baik kalau dibuat grup masing-masing. Tadi kan sudah ada siapa yang pembimbingnya Pak Lukman, siapa yang pembimbingnya Pak Fadil. Itu tolong janjian bikin grup. Nah, nanti baru Pak Fadilnya dimasukkan. Gitu. Nah, jadi di grup nanti deskripsinya ada SK pembimbing gitu. Jadi biar enak. Jadi langsung masuk, langsung informasinya satu kali gitu.
Jadi nggak 6-6-nya chat pribadi-pribadi, nanti Pak Fadil balesinnya 6 kali gitu. Nah itu, jadi biar nggak banyak chat, lebih baik bikin grup dulu sendiri. Nanti Senin kalau SK-nya sudah di-download, sudah bisa diterima, baru bisa di-chat dosennya, dimasukkan grup. Nah, gitu. Kemudian yang belum, ya tolong segera ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Lukman, apa itu? Itu tadi, jadi dilengkapi transkrip nilai, ya itu membuktikan sudah mengampu sekian mata kuliah, gitu ya. Kemudian cek di eprin.umm.ac.id, apakah judul kalian itu sudah ada yang meneliti sebelumnya. Kalau tidak ada Pak, misal set not found, itu berarti kan nggak ada, itu yang di screenshot, nah, nanti di print, nah, gitu. Jadi 1 RB, yang kedua adalah transkrip nilai, yang ketiga adalah screenshot bahwasanya di e-print itu tidak ada judul yang sama. Nah, kemudian nanti baru yang keempat formulir pengajuan receipt brief, itu nanti ada tanda tangan daripada dosen wali. Jadi ada 4 hal ya untuk mengajukan RB ada, itu nanti ada 5 Pak. Oh, ada 5 ya. Maaf. Satunya itu SKM yang terbaru yang terakhir. Oh, KSM toh? Iya, KSM. Kartu studi mahasiswa yang terbaru. Jadi ada 5 lampiran yang dilampirkan. 1 RB-nya, yang kedua nanti KRS, kemudian yang ketiga KSM, yang keempat itu tadi e-print, cari di e-print ya, eprin.umm.ac.id, nanti ada skripsi di situ. Nah, silahkan dimasukkan judul yang kalian ajukan. Nanti kalau memang not found berarti nggak ada. Yang kelima adalah formulir pengajuan receipt brief. Oke, itu saja ya. Jadi 2 hal penting tindak lanjut bagi yang pertama yang sudah keluar SK-nya, apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua yang belum mengajukan receipt brief, apa yang harus dilakukan. Nah, ini sudah ditunjukkan sama Pak Arif Lukman ya, https://eprin.umm.ac.id. Boleh dikopikan linknya itu Pak di chatnya Zoom ini biar anak-anak langsung bisa buka. Oke. Nah, itu sudah dicek ya. Untuk SK-nya nanti hari Senin baru tersedia ya. Kalau sekarang dapat SK-nya nggak ada tanda tangannya. Nah, ya. Itu nggak legal gitu. Nanti Senin baru kita bisa ini kan apa. Yang penting sudah tahu gitu loh ya siapa pembimbingnya ya. Dan silahkan disiapkan. Oke, gimana Pak itu ini brosnya? Brosnya bisa ini ya simple search ya. Oh, gitu. Misalnya apa? Misalnya contohnya kita cek yang singkat aja. Misalnya nih punyanya Hilman ya, kita cek. Strategi pemasaran produk berdasarkan perspektif Abdurrahman bin Auf. Nah, kita enter atau kita tekan search ya, bisa ya. Nah, dari sini kelihatan kan punyanya Hilman kan ada 1 nih. Tapi ketika kita cek, ya, memang beda, nggak sama seperti ini. Nah, jadi jika seperti ini ya layak untuk dibuat skripsi karena baru, belum ada yang meneliti. Nah, gitu Pak. Itu yang di screenshot ini ya, nanti di screenshot. Ya, ini yang di screenshot. Ini yang di screenshot, di print, nanti dilampirkan untuk diajukan receipt brief-nya. Itu kan not found gitu, atau riset ada, cuman berbeda. Oke, itu mungkin Pak ya. Jadi ya. Kita akhiri. Semoga yang sudah bisa menindaklanjuti segera. Nanti hari Senin sudah pada WA dosen pembimbingnya masing-masing. Dan yang belum, semoga segera untuk mengajukan.
dengan 5 berkas yang diperlukan ya. Oke, monggo Pak untuk diakhiri. Oke, baik. Terima kasih semua atas partisipasinya. Jangan lupa presensi ya. Presensinya silakan diisi, ada di ruang chat. Baik, kita tutup sharing session kita. Semoga bermanfaat. Dan kami harapkan setelah ini tidak ada yang bingung lagi. Mau ngapain semester 7? Nah, kan sudah ada itu dijelaskan tahapannya. Jadi nggak perlu bingung. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif minta record Zoom-nya dong ya. Siapa ini? Anas ya? Anas Pak. Oke. Ya, ya. Nanti saya share di PJ kelas ya, kelas perkonsentrasi ya. Baik Pak, saya